Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam Mbak. Dengan siapa? Saya Asra Hayatus Soleha. Halo, perkenalkan Mbak Asra. Saya Arina Manasikana sebagai ahli gizi yang akan membantu mengatasi permasalahan gizi. Jika boleh tahu umurnya saat ini berapa ya Mbak? Saat ini umur saya 21 tahun Mbak. Bagaimana Mbak kabarnya, sehat? Alhamdulillah saya sehat Mbak. Ke rumah sakit sendiri atau ditemanin keluarga ya Mbak? Iya Kak, ini saya nemenin lagi nunggu di ruang tunggu. Kalau boleh tahu asalnya dari mana Mbak? Saya asalnya dari Pangkalangbun Mbak. Berarti sudah paham daerah sini ya? Iya Mbak, bisa dibilang begitulah. Bagaimana Mbak? Ada yang bisa saya bantu? Iya Mbak, sebelumnya saya kesini, saya dirujuk terlebih dahulu sama dokternya. Boleh saya lihat berkasnya Mbak? Iya boleh Mbak. Oke. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengapa Mbak dirujuk oleh dokter untuk datang ke Poligizi. Di sini saya sebagai ahli gizi akan membantu Mbak dalam memperoleh solusi atau alternatif untuk menyelesaikan permasalahan gizi. Sebelumnya, di sini kami akan menjaga semua data penting yang telah diterima dan akan merahasiakannya. Iya Mbak, terima kasih banyak ya Mbak. Baik, terlebih dahulu saya akan melakukan screening terlebih dahulu ya Mbak. Setelah ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan yang harus Mbak jawab ya. Baik Mbak. Baik, kita mulai ya. Ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan yang harus Mbak jawab ya. Baik Mbak. Baik, kita mulai ya. Apakah Mbak merasakan celana yang sering dipakai hari-hari itu terasa lebih longgar? Tidak Mbak. Lalu apakah Mbak mengalami kehilangan berat badan dalam 6 bulan terakhir? Iya Mbak, dulu awalnya berat badan saya itu 63 kg Mbak. Baik, selanjutnya apakah Mbak mengalami kehilangan asupan makan? Iya Mbak, akhir-akhir ini saya sedikit kurang nafsu makan. Oke, apakah Mbak memiliki riwayat penyakit yang mengakibatkan adanya perubahan jumlah atau jenis makanan yang Mbak makan? Alhamdulillah tidak ada Mbak. Baik, apakah akhir-akhir ini Mbak sering merasakan lemas, loyo, ataupun tidak bertenaga? Iya Mbak. Baik, setelah ini saya akan tarik kesimpulan ya Mbak, bahwa Mbak memiliki resiko malnutrisi yang nantinya akan dilanjutkan pada tahapan asesmen. Jika begitu boleh dilanjutkan Mbak. Baik, sebelumnya apakah Mbak sudah pernah melakukan pengukuran antropometri sebelumnya secara mandiri ataupun di pusat layanan kesehatan? Pengukuran antropometri itu contohnya seperti apa ya Mbak? Pengukuran antropometri itu biasanya dilakukan seperti pengukuran tinggi badan dan berat badan Mbak. Oh, untuk pengukuran tersebut saya sudah melakukannya di layanan kesehatan dekat rumah saya Mbak, kira-kira 2 hari yang lalu lah. Baik, kalau saya boleh tahu hasil pengukuran tersebut untuk berat badannya berapa ya Mbak? Berat badan saya waktu itu 58 kg Mbak. Oke, dan untuk tinggi badannya berapa ya Mbak? Tinggi badan saya 161 cm Mbak. Baik, berdasarkan dari data yang sudah saya ketahui dari Mbak, dapat saya simpulkan bahwa Mbak memiliki status gizi baik dengan IMT 22,3. Selamat ya Mbak, harapan saya Mbak dapat mempertahankan status gizi tersebut. Alhamdulillah Mbak. Mbak apa bisa dapat dijelaskan kenapa harus mempertahankan status gizi yang baik yang sudah Mbak jelaskan sebelumnya tadi? Wah, pertanyaan yang baik sekali nih Mbak. Baik-baik, saya akan jelaskan mengapa status gizi harus dipertahankan.
Bahkan jika yang memiliki status gizi kurang ataupun lebih harus mencapai status gizi yang baik ataupun status gizi normal. Nah, status gizi baik ini kenapa dianggap penting? Karena merupakan salah satu faktor risiko terjadinya kesakitan atau kematian. Artinya, status gizi itu memiliki kontribusi terhadap kesehatan seseorang. Misalnya, seseorang yang memiliki status gizi kurang akan cenderung mengalami kekurangan zat gizi yang akan digunakan dalam proses metabolisme. Nah, gimana kalau zat gizi itu kurang? Ya, tentu saja akan menghambat proses metabolisme sehingga dapat memicu terjadinya masalah kesehatan. Lalu, bagaimana apabila seseorang memiliki status gizi lebih? Umumnya hal-hal yang berlebihan itu tidak baik kan ya Mbak? Iya Mbak, segala sesuatu yang berlebihan jatuhnya tidak baik. Nah, untuk itu juga berlaku dalam status gizi. Gini, seseorang yang memiliki status gizi lebih umumnya akan memiliki banyak kelebihan, yaitu zat gizinya yang berlebihan. Nah, untuk orang pada tipe tersebut akan memiliki resiko penyakit sindroma metaboliknya itu yang lebih tinggi. Begitu ya Kak. Untuk penyakit sindroma metabolik itu contohnya seperti apa ya Kak? Contoh dari penyakit sindroma metabolik itu seperti hipertensi, diabetes mellitus, dislipidemia, dan obesitas. Wah, terima kasih banyak ya Kak atas informasinya. Saya jadi paham pentingnya menjaga status gizi. Sama-sama Mbak, boleh saya lanjutkan ya? Silakan Mbak. Baik, apakah Mbak pernah melakukan tes atau uji laboratorium sebelumnya? Belum pernah Mbak. Baik, apakah Mbak melakukan pengukuran fisik klinis pada tanda vital seperti tekanan darah, nadi, ataupun suhu? Sepertinya kalau pengukuran nadi saya belum pernah, tapi untuk suhu dan tekanan darah saya sudah pernah Mbak. Untuk hasil pengukuran suhu dan tekanan darahnya berapa ya Mbak? Kalau suhu sepertinya normal sih Mbak. Soalnya setiap saya masuk pusat pembelanjaan kan sebelumnya diukur suhu itu sekitar 36,3 derajat, dan untuk pengukuran tekanan darah itu 140/92 mm Hg. Oke, lalu apakah Mbak memiliki keluhan yang dialami akhir-akhir ini? Ada Mbak, saya itu akhir-akhir ini sering banget ngalamin rasanya susah tidur, suka dikit-dikit emosi, saya kurang stabil gitu Mbak. Terus suka dikit-dikit marah, nyeri kepala, seperti itu Mbak. Oke Mbak, dilihat dari pengukuran tanda vital dan keluhan Mbak yang Mbak alamin pada akhir-akhir ini, dapat saya simpulkan bahwa Mbak mengalami hipertensi stage 1 atau yang bisa dikatakan dengan hipertensi ringan. Penyebabnya apa ya Mbak? Nah, penyebabnya banyak Mbak. Salah satunya itu dipicu oleh makan makanan yang berasa asin, yang berlebihan. Sebelumnya, apakah saya boleh tahu kebiasaan atau satu hari sebelum Mbak ke rumah sakit? Oh, kalau kebiasaan makan itu 3 kali sehari Mbak. Saya terbiasa sarapan pagi sebelum saya bekerja Mbak. Baik, untuk makanan pokok dan lauk pauknya dikonsumsi kemarin, jika boleh tahu apa saja ya Mbak? Makanan pokok saya lebih sering konsumsi nasi 1-1,5 centong tiap kali makan Mbak. Nah, untuk lauknya itu saya lebih suka konsumsi ikan asin yang di setiap saya makan dengan jenis yang berbeda-beda Mbak. Lalu ada tambahan ayam goreng dan tempe goreng untuk menu sarapan, sama sayur bening, kangkung saya centong Mbak. Baik, itu menu sarapan yang dikonsumsi kemarin sore ya Mbak. Lalu untuk menu makan siangnya dan menu makan malamnya, lauk pauknya apa saja Mbak? Makan siangnya ada tambahan nila, bumbu kecap, sama tahu potong besar digoreng. Sayurnya saya makan sayur sop pada umumnya.
Nah, ditambah dengan buah pepaya 1 potong. Dan untuk makan malamnya, saya makan pepes, pindang, sama perkedel tahu 1 biji, Mbak, sama sayur asem. Sepertinya itu aja sih, Mbak. Baik, apakah kemarin ada makanan cemilan selain di jam makan, Mbak? Ada, Mbak, saya ada minum susu skim 1 gelas sebelum zuhur, sama puding labu. Terus sekitar jam 3-an itu saya makan salad buah, Mbak. Baik, terima kasih Mbak atas data riwayat makan yang sudah disampaikan ya. Iya, Mbak, sama-sama. Baik, sebelum ke pertanyaan selanjutnya, saya simpulkan terlebih dahulu ya. Iya, Mbak, silahkan. Baik, dari data riwayat makan selama 1 hari sebelum melakukan konseling gizi ini, dapat saya simpulkan ada keterkaitan antara kebiasaan konsumsi makanan dengan penyakit hipertensi stage 1 yang sebelumnya telah saya sampaikan. Di sini, konsumsi ikan asin di setiap waktu makan menjadi salah satu pemicunya, Mbak. Ikan asin sendiri itu mengandung NaCl atau garam dapur yang dapat memicu kenaikan tekanan darah. Jadi konsumsi ikan asin nggak boleh ya, Mbak? Bukan nggak boleh, Mbak, bukan seperti itu. Konsumsi ikan asin itu sebenarnya boleh-boleh saja, tetapi dengan batas wajar, yang artinya itu ya tidak boleh terlalu banyak. Oh, jika begitu, mulai saat ini saya akan mengulangi makan ikan asin ya, Mbak. Sebaiknya seperti itu, Mbak. Baik, boleh kita lanjutkan ya. Setelah saya hitung-hitung, Mbak memiliki kebutuhan gizi sebanyak 1690 kilokalori dengan kebutuhan karbohidrat sebanyak 253,5 gram, protein 63,37 gram, dan lemak 47 gram. Begitu ya, Mbak, bisa dipahami? Jika belum paham, boleh ditanyakan ya, Mbak. Baik, saya paham, Mbak. Baik, setelah saya hitung total asupan makan yang Mbak konsumsi kemarin sebelum melakukan konseling itu, asupan yang Mbak makan itu sebesar 62,2%. Atau interpretasinya begini ya, Mbak. Asupan energi yang dikonsumsi kemarin belum mencukupi atau kurang. Nah, minimal total asupan dikatakan baik itu apabila mencapai 80%. Lalu untuk menaikkan persentase tersebut gimana ya, Mbak? Apa makan lebih banyak atau bagaimana, Mbak? Betul sekali, Mbak, dapat diatasi dengan meningkatkan asupan makan. Sampai di sini ada yang ditanyakan, Mbak, mengenai penjelasan sebelumnya? Tidak, Mbak, cukup jelas kok. Baik, boleh saya lanjutkan ya, Mbak? Iya, Mbak, silakan. Baik, apakah sebelumnya terdapat penyakit riwayat keluarga, Mbak? Sepertinya dari orang tua saya memiliki tekanan darah di atas normal juga, Mbak. Lalu, apakah sebelumnya Mbak memiliki penyakit tertentu? Alhamdulillah belum pernah, Mbak. Baik, Mbak, berdasarkan hasil asesmen yang sudah kita lakukan tadi, saya telah menyimpulkan diagnosa gizi yaitu penurunan tekanan darah, yaitu penurunan kebutuhan zat gizi spesifik terkait natrium yang berhubungan dengan hipertensi stage 1 yang ditandai dengan hasil pemeriksaan fisik, klinik, tekanan darah, yaitu dengan sering mengkonsumsi cemilan yang mengandung natrium. Lalu, untuk tujuan dietnya itu sendiri, tujuan dari diet sama kita udah matanya. Ya, kamu kenapa? Tujuan dietnya gimana? Ya. Ayo 1, 2, 3, ayo semangat. Lalu untuk tujuan dietnya itu
yaitu memberikan asupan makanan yang adekuat sesuai keadaan pasien untuk mencapai status gizi normal. Yang kedua yaitu membantu menurunkan tekanan darah untuk mencapai batas normal. Lalu tadi kan Mbak telah didiagnosa penyakit hipertensi stage 1 ya Mbak? Iya Mbak. Nah, untuk prinsip dietnya itu sendiri dapat menggunakan prinsip diet rendah natrium, yaitu diet rendah garam 3. Atau biasanya diet ini diberikan kepada pasien yang mengalami edema atau hipertensi ringan. Jenis diet ini diperbolehkan menggunakan garam dapur sebanyak 1 sendok teh atau setara dengan 4-5 gram garam pada proses pengolahan makanan. Lalu untuk syarat dietnya itu sendiri, energi yang dibutuhkan oleh Mbak itu sesuai dengan kebutuhan yang telah tadi sudah saya hitung ya Mbak. Sama-sama. 1, 2, 3. Baik Mbak, kita cukupkan konseling hari ini. Jika masih ada pertanyaan mengenai masalah gizi, bisa kembali dikonsultasikan kembali ya Mbak. Baik Mbak, terima kasih ya Mbak. Iya Mbak. Mbak. Iya Mbak. Sumpah freak banget tuh. Ngomong kayak harus pakai sandal. Ini kayak kesannya aku cuekin kamu dong.